Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, barang siapa yang menghadiri jenazah hingga ikut menyolatkannya. Ini maksudnya barang siapa yang melayan atau bertakziah sehingga dia ikut sampai kepada menyolatkannya jenazah, maka dia mendapat 1 qirat. Dan barang siapa yang menyaksikan hingga ia ikut mengantarkan ke kuburnya, maka ia mendapat 2 qirat. Beliau Rasulullah SAW ditanya, apakah yang dimaksud dengan 2 qirat itu ya Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, seperti 2 gunung yang besar. Jadi artinya ini salah satu fadilah, keutamaan kita melayan atau bertakziah ke tempat jenazah. Kalau kita bertakziah hanya ikut sampai sholat saja, dapat 1 qirat. Kalau sampai menguburkan, dapat 2 qirat. 2 qirat itu berapa? Seperti 2 gunung yang besar. Ini maksudnya kebaikannya, pahalanya sampai seperti 2 gunung yang besar kalau kita ikut sampai menguburkan. Berarti otomatis kalau kita petugas fardu kifayah, sudah jelas dua-duanya kita dapatkan. Di setiap ada jenazah kita dapat 2 gunung pahala. Seperti itu. Di hadis lain, seperti 2 gunung Uhud dijadikan emas. Kemudian syarat menyolatkan jenazah. Pertama, sama seperti syarat sholat biasa, bersuci, berwudu, kemudian menutup aurat, suci dari hadas dan najis, menghadap kiblat dan lain-lain. Itu tetap sama. Jadi sholat jenazah itu sama syaratnya dengan syarat sah sholat biasa. Yang kedua, setelah mayat dimandikan dan dikafani. Jadi mayat tadi baru disolatkan, setelah mayat itu dimandikan dan dikafani dengan sempurna. Yang ketiga, mayat tadi diletakkan di sebelah kiblat orang yang menyolatkan, kecuali sholat gaib atau sholat di atas kubur. Sholat gaib itu jelas mayatnya gaib. Sholat di atas kubur, ya mungkin walaupun di sebelah kiblat tetap, ya sebelah kiblat juga sebenarnya, tapi mayatnya sudah mungkin berada di dalam kubur. Rukun sholat jenazah, ini yang penting kita pahami, berhati-hati. Rukun yang pertama, niat. Di baliknya sudah kita buat di belakang. Kalau kita ingin pakai usolli, boleh. Usollinya ada di sini. Ya. Usolli ala hadzal maiti arba'a takbiratin fardul kifayati. Kalau kita jadi imam, imaman lillahi ta'ala. Kalau kita jadi makmum, makmuman lillahi ta'ala. Atau di dalam hati saja, aku berniat menyolatkan ini mayit, 4 takbir, menjadi imam karena Allah, menjadi makmum karena Allah. Itu yang pertama, niat. Yang kedua, berdiri bila mampu. Ya, kalau kita mampu berdiri, kalau tidak mampu ya boleh duduk. 3, takbir 4 kali, termasuk takbiratul ihram.
Kemudian yang keempat, membaca Al-Fatihah setelah takbir pertama atau takbiratul ihram. 5. Membaca sholawat kepada Nabi setelah takbir kedua. 6. Mendoakan mayit setelah takbir ketiga. 4. Terakhir, salam setelah takbir keempat. Biasanya setelah takbir yang keempat itu ada tambahan doa di sunnah. Boleh. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Itu sunnah. Dibaca baik, tidak dibaca salatnya sah. Kemudian sunat sholat jenazah. Pertama, mengangkat tangan ketika takbir. Mengangkat tangan ketika takbir. Yang kedua, jadi Allahu Akbar, baca Fatihah. Allah, mengangkat tangan di sunnah. Karena nanti bertemu dengan orang, biasanya ketika kita haji atau umroh, ada orang-orang dari Turki, dia ada pakai angkat tangan. Ini angkat tangannya pertama adalah saudara. Allahu Akbar. Angkat tangan lagi. Allah. Ini angkat tangan ya. Tapi saja ya, ini tidak angkat tangan. Itu salah satu cara bermasalah antara Imam Malik dan Malik ya. Kemudian Israr, merendahkan suara bacaan. Jadi berbeda dengan sholat berjamaah. Kalau di sholat ini direndahkan. Kalau jadi imam, caranya kafir saja. Jadi tidak ada orang yang sholat jenazah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ada belum? Sunnah. Tapi sah sholatnya sah. Kalau tidak sah. Tapi sunnah di dalam kita fikih merendahkan suara. 3. Membaca ta'awudz. Membaca ta'awudz ini maksudnya sebelum menyolatkan jenazah, ta'awudz dan bismillah. Juga sunnah sebelum membaca surat Al-Baqarah. Disunatkan sholat berjamaah, sholat jenazah itu secara berjamaah dan membentuk 3 saf. Minimal 3 saf. Dan kalau seandainya orangnya cuma ada 2, itu menjadi 2 saja. 1 imam, 1 makmum. Satu sama. Ini hal yang perlu kita ketahui tentang menyolatkan. Kemudian nanti mengumpulkan. Pertama, sunnah menggali kubur sedalam mungkin. Sehingga ukurannya apa? Ukurannya lebih kurang. Kalau kita ukur dengan meter, itu bermacam-macam. Tapi kata para ulama, kira-kira setinggi orang dewasa. Orang dewasa kita beda juga, yang normal. Jadi lebih kurang 1,5 meter sampai 2. Sunnah semakin dalam sebenarnya. Sunnah. Cuma di beberapa daerah yang bisa dalam air. Ya. Kemudian lubang kubur itu disunahkan pakai lahat. Lahat itu ada 2 macam. Ada lahat samping, ada lahat tengah. Sampingnya sebelah mana? Sebelah kiblat. Itu kuncinya. Sebelah kiri. Barat itu sebelah kiblat. Kalau tengah, jadi tengah. Kemudian jenazah disunahkan dibawa oleh minimal 4 orang.
orang modal jenazah. Baik jenazah itu diangkat secara langsung maupun jenazah itu pakai keranda. Udah banyak orang tak bisa. Pasal-pasal tidak ada ini. Ya, kalau kurang satu, sampai mau satu lagi. Oh ini ada kekuatan batin. Sudah jadi 4 juga itu kekuatan. Ya. Kemudian berikutnya jenazah diangkat dengan hati-hati dan perlahan, diperlakukan dengan baik, dengan penuh kasih sayang. Yang berada di dalam kubur lebih kurang 3 orang, sesuai dengan kondisinya 3 orang adalah orang-orang yang terdekat dari keluarga. Misalnya anaknya, ya, adiknya, saudaranya, menantunya. Berikut disunahkan membaca Bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dengan nama Allah dan atas agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengangkat dan meletakkan mayit ke dalam liang lahatnya. Kamu mengangkatnya. Bismillahi millati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian memasukkan lagi Bismillahi millati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mau ngangkat dari tempat, dari rumah, dari tempat tidur ke tempat pemandian, angkat Bismillahi millati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mau membalikkan badannya ketika mandi, Bismillahi millati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu disunahkan. Dan ini sumbernya jelas. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmizi. Sunnah kata Nabi, terutama ketika memasukkan dia ke liang kubur. Jadi kalau saya satu kali ditanya orang, rupanya betul bacaan jadi susah. Pak, saya hanya membaca bacaan ini yang dianjurkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi. Contohnya, kita mau mengangkat mayat saja dari tempat di atas rumah ke tempat mandi, angkat dong. Bismillahirrahmanirrahim. Sunnah. Ketika mau dia diangkat di atas sakit, mau mencebokkan dia, mau mencet garuda, baca lagi Bismillahirrahmanirrahim. Di kanan Bismillahirrahmanirrahim. Di tadi Bismillahirrahmanirrahim. Itu disunahkan. Jadi sumber hadisnya riwayat Imam Abu Dawud dan At-Tirmizi. Berikut meletakkan jenazah dalam lahat miring ke sebelah kanan dan menghadap ke arah kiblat. Mana kanan? Ini kanan. Jadi posisinya seperti ini. Nah, ini posisinya. Nanti dalam kubur, miring di kiblat dan berada di atas rusuk yang kanan. Kenapa kalian orang kelirunya? Ini kita namanya. Begini, dia kanan, kepalanya sini, kakinya. Jadi berbaring dia itu di atas rusuknya yang kanan. Baik, itu bagian yang meletakkan tadi. Kemudian menghadapkan ke arah kiblat dan menempelkan pipinya ke tanah. Berikut membuka tali pengikat jenazah. Sunnah menutup jenazah. Maksudnya ini. Kenapa orang mayat itu sudah diangkat, tapi itu ditutup juga di atas? Sunnah menutup jenazah. Kenapa sunnah maksudnya? Walaupun orang yang sudah meninggal, itu tetap kita berikan penghormatan. Satu kali ada jenazah lewat, Nabi berhenti di pinggir jalan sampai jenazah tadi lewat. Kata Nabi, kata sahabat,
ya Rasulullah, itu adalah jenazahnya orang Nasrani, orang kafir. Apa kata Nabi? Walaupun dia orang kafir, tapi dia tetap hamba dan ciptaan Allah. Kita hormati. Berarti. Makanya sebenarnya kalau ada jenazah lewat, kemudian mobil-mobil dipinggirkan, itu sudah sesuai dengan sunnah. Seperti itu. Berarti menghormati jenazah yang lewat. Satu kali bawa jenazah, jadi stop oleh tukang bendera. Akhirnya dia kencang lah, ditabraknya ada beberapa mobil. Masuk mobil jenazah jadi ditabrak. Tapi yang hancur dia jenazah. Jadi satu kekeliruan. Makanya petugas bendera itu betul-betul jangan dikasih kesempatan untuk lewat. Ya, jadi sunnah. Kemudian menutup lahat dengan papan. Jadi menutup lahat tadi dengan papan. Menimbun dengan tanah secara perlahan dan meninggikan lebih kurang ya tidak. Sudah paham? Sunnah duduk sebentar sambil mendoakan jenazah, selesai dikuburkan, terutama keluarga yang terdekat. Ini ada hadis sahih bagi keluarga terdekat setelah mayit dikuburkan, sunnah dia mendoakan. Kalau orang kita kan jadi kebiasaan, biasa dikuburkan ustaz, ya kiai berdoa itu. Sebenarnya yang paling afdal berdoa tadi keluarga yang mendoakan anaknya. Sunnah meletakkan pelepah yang hidup di atas kubur. Ini hadisnya ada dua riwayat. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Nabi satu kali berjalan, kemudian Nabi berhenti. Nabi bertanya, apa yang kamu dengar dengan kuburan? Kami tidak mendengar apa-apa ya Rasulullah. Kemudian kata Nabi, dia sedang diazab dan dia diazab bukan karena perkara besar, tapi hanya perkara kecil. Dia tidak sempurna ketika istrinya tidak bersibuk, tidak sempurna. Itulah yang terjadi. Dia diambil oleh Nabi berkah kurma hancur dan ditancapkan oleh Nabi. Apa kata Nabi? Selama pohon ini belum mati, maka orang dalam kubur ini mendapat kesejukan. Dibolehkan. Hanya sering nampak lagi dari kaca tanaman itu. Sunnah menyiram kubur dengan air. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi disunahkan menyiram dengan air. Dan kita mengenal air apa? Air bawah. Begitu ya. Di kampung kami namanya sunnah ya. Kemudian dilarang mengampur, menyemet, menengok, membangun kuburan. Jangan tengok. Kalau dikasih pisah, dikasih papan kelilingnya, kemudian ditanam kubur atau dikasih batu putih, yang tak boleh di semen, di tembok, dibikin rumah-rumah. Habis, pelajaran itu bikin semua. Kita tak bicara apa saja, tapi bicara apa lagi itu saja.
yang perlu kita ketahui. Baik, sekarang ini kita coba praktek sholat dulu Pak. Satu orang jadi imam. Kalau nanti yang meninggal itu orang tua kita, atau karena kita nanti ditunjuk sebagai pengurus Babul Khairat atau fardu kifayah, kita juga harus paham. Ya, gimana caranya? Mohon izin. Siapa yang bersedia menjadi imam? Jadi bikin 3 saf ya. 3 saf. Anak-anak itu saya. Bikin 3 saf. Ya, bikin 3. Mayitnya sudah ada. Kalau betul-betul matanya kan memang belum mayit sebenarnya ya. Jadi berdirinya kalau mayit itu laki-laki, berdirinya agak sebelah ke kepala. Apa maju dia lagi sini Pak? Maju dia lagi. Dia kan kita nggak mau ruku. Dia ruku sholat jenazah itu lama ya. Dia lama sampai ruku dia sholat. Ya salah sebenarnya. Tapi ditanya kenapa? Ini dosa orang terlalu banyak. Nah, sini. Kalau nanti mayitnya perempuan, berdirinya di perut. Nah, itu dia kuncinya. Sekarang mayitnya laki-laki. Ya. Jadi sudah ada, boleh ditambah dengan as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah rahimakumullah. Boleh. Walaupun ada yang mengatakan itu tidak ada anjurannya, tapi boleh juga. Bacaan baik kan? Yang enggak boleh dia carut dia. Ya. Tidak apa-apa. Tapi langsungnya juga tidak apa-apa, boleh. Dan safnya 3 tadi. Mana bulan? Ini aja. Ini di depan saya, di depan saya. Sini. Ya. Silakan Pak, dimulai diteraskan dulu niatnya karena kita praktek. Usolli Pak. Apa ya? Jadi mungkin nanti, nih kita diminta sebagai petugas fardu kifayah, petugas Babul Khairat, kita juga harus sedikit menyampaikan sambil menunggu bapak-bapak ibu-ibu yang berwudu. Kata bapak ibu-ibu jamaah sekalian, sebelum kita mulai sholat, penting saya ingatkan supaya sholat kita bisa kita lakukan lebih afdol dan sebaik-baiknya. Pertama, jangan lupa berniat. Apa niatnya? Sengaja aku menyolatkan ini mayit fardu kifayah atasku karena Allah. Ya, fardu kifayah atasku mengikut imam karena Allah. Kalau kita makmum, kalau kita imam, fardu kifayah atasku menjadi imam karena Allah. Itu niatnya. Yang kedua nanti setelah takbir pertama membaca Al-Fatihah. Kemudian imam menjadi takbir kedua membaca sholawat. Paling kurang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Akan lebih baik kalau seandainya dibaca sampai akhir. Fil alamin innaka hamidun. Setelah itu takbir ketiga Allahu Akbar. Kita membaca doa untuk si mayit. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Minimal sampai ke ujung itu lebih baik. Kemudian Allahu Akbar, takbir yang keempat. Kita membaca doa sunat tadi. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Baik. Ini ikuti saya dulu Pak. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu
usolli ala hazal maiti fardul kifayati imaman lillahi ta'ala. Dalam hati Bapak ngaji aku menyolatkan ini mayit fardu kifayah ya menjadi imam karena silakan Pak takbir Pak. Allah Al-Fatihah Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sekarang dikeraskan karena beliau praktek ya. Yang tidak dikeraskan. Tadi suaranya direndahkan. Allahu Akbar Pak. Allahu Akbar. Baca sholawat. Kama sholli barik kama barak la Ibrahim ala padahal selawat biasa juga ya, karena ada mayat di depan dari aku ya. Allahu Akbar. Nah, doa apa? Allahumma firlahu wa'afi wa'fu anhu. Ya. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu wa ya wa ghfir lana wa lahu wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Salam ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia pakai wabarakatuh ya. Nah, itu bedanya dengan sholat biasa. Baru ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selesai. Kita tukar imam baru, tapi sholatnya jenazah perempuan. Silakan. Salam. Terima kasih. Ya. Imam baru. Mayat perempuan tadi agak di pinggang ya. Kita baca solinya dulu Pak. Usolli ala hadhihi
الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sekarang kita seolah-olah langsung Pak, praktek berikutnya kita langsung mengangkat mayit ini. Nah, kita pindahkan mayit ini langsung nanti ke kubur. Silakan kita angkat 4 orang tadi ya. Nah, dipeluk Pak, di kakinya itu lagi. Bismillahirrahmanirrahim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Boleh di sini Pak, boleh di sini. Boleh di sini. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita langsung praktek untuk menguburkan. Jadi untuk menguburkannya mohon nanti ini yang 3 aja pegang dulu. Pas. Kalau masuk 3 orang Pak ke dalam kubur, Pak 1, Imam 1, Imam dari Imam berapa Imam? Nah 3 orang. Jadi nanti mayat itu pas posisi seperti itu, pas sekarang posisinya. Nanti untuk memasukkannya peluk gini Pak. Jadi tangannya gini. Nah, biasa kita kan, peluk gini. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Turunkan pelan-pelan. Pelan-pelan Pak, pelan-pelan. Langsung miring. Langsung miring ke kanan. Kembali. Iya, miringnya ke kanan. Silakan diletakkan. Mayatnya senang ya. Enggak salah. Hah? Oh iya, kembali ya. Iya. Kita naruh di sebelah sini. Kita ulang. Ini yang kita sebelah sana. Betul. Kita mau mudahnya jadi tak. Angkat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Silakan mayatnya kita turunkan pelan-pelan. Ini awas. Pasangannya turun. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mungkin ada tanah ini, tanah untuk apa? Untuk menahan dia di sebelah belakang. Tanahnya, tanahnya beda ya. Nanti pecah ya. Iya, tanahnya ganjil juga kalau bisa. Ganjil disenangkan ganjil. Silakan yang di sebelah kepala membuka dulu semua kain ikatannya, pura-pura bukanya kain kapannya dibuka semua, ikatannya dibuka, seluruhnya dibuka, ya, kemudian ditaruh di depan boleh, di sebelah belakang. Ya silakan Pak diperiksa pipinya, dicecahkan ke tanah, menempel ke tanah, sudah, ujung jarinya menempel ke tanah. Sudah. Sekarang silakan kita pasang papannya. Mau azan dulu Pak? Silakan diazankan dulu. Sunnah mengazankannya, ini sunnah mengazankannya seperti bayi baru lahir juga di telinganya, ya.
Semuanya langsung ke Pak. iya, langsung ke Pak. Jadi pastikan pipinya sudah menempel, baru kita tutup dengan papan. Setelah ditutup dengan papan rapi, nah sekarang pertanyaan, dari sebelah mana dulu kita tutup papan tadi? Tetap dari sebelah kepala, dari kanan ya, kepala, baru nanti turun ke kaki. Tapi kami lihat orang sembarang aja dari tengah pun tidak apa-apa. Tapi sebaiknya dari sebelah kepala, sunnah dari sebelah kanan. Di sebelah kanan tutup rapi. Kalau ada nanti yang mungkin papan tadi berlubang, itu kita kasih tutup dengan daun-daun. Setelah itu Pernah saya lihat, ya, dia pakai clipback, jadi langsung sekali. di kampus saya begitu Pak. Sekarang pakai clipback semua. Iya. Kita boleh ya? Nah, Kita boleh pakai bingkai ya, pakai apa? Pakai tulang ya. Boleh. Yang penting dengan papan. Kalau kartu sudah bisa ya, besi jangan. kalau di rumah saya Iya. pakai apa? Pakai bingkai papan karena air Pak ya. Karena Air di daerah mana? Tukar tambah. daerah Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah ya. Sekelilingnya kan pakai semua. Jadi Iya iya. Tapi tetap posisinya tetap seperti yang tadi. Tidak ada perubahan untuk dia pakai papan. Jadi lahan itu papan Pak ya? itu Lahannya papan. itu kan Hah? yang di tanah Tidak ada saya. Nah, yang itu kalau yang di dalam peti. Sekarang yang di dalam peti bagaimana? Misalnya mayitnya meninggalnya di Batam, dibawa ke kampungnya, ke Medan, ke Padang, ke Palembang, ke Jawa misalnya dibawa. Boleh, ya seandainya memang seperti itu dibawa ya tidak apa-apa. Kan pakai peti dibawa. Nanti setelah sampai di tempat pemakaman, peti kita dibuka. Setelah peti dibuka, dia dibaringkan tetap seperti ini. Dia keadaan darurat Ustaz, penyakit menular, kena COVID. Itu berlakulah peraturan darurat. Tidak perlu kita terlalu bermasalahkan itu. Dikuburkan aja dengan peti-petinya, ya begitulah keadaannya. Tapi berharap kita si juru rawat atau juru pelaksana mayit tadi juga harus mengerti kaidah Islam. Ketika dia meletakkan mayit tadi sudah dimiringkan ke kanan dan sudah menghadap kiblat kalau nanti ditaruh. Maksudnya Pak, misalnya orang COVID ini, orang menular ini, kan tidak bisa dibuka-buka lagi. Itu yang saya bilang tadi yang normal itu. Orang jenazahnya normal, dibawa dari Batam ke kampung dia. Sampai di kampung dia mau dikuburkan, tetap dibuka. Setelah dibuka, itu di jenazahnya dikeluarkan, posisi penguburnya seperti ini juga. Petinya boleh dibawa pulang, boleh atau diapakan boleh, kenang-kenangan. Atau diambil papannya untuk menutupi juga boleh, tidak masalah. Yang penting bukan dimasukkan dengan peti-petinya. Kalau seandainya ini tidak darurat. Kemudian mungkin ada juga pertanyaan yang sering begini, seperti yang belum sampaikan tadi. Bagaimana dengan daerah rawa yang daerahnya sangat banyak air? Bagaimana caranya? Itu biasanya memang pakai tempat khusus. Misalnya peti, tempat khususnya. Bagaimana caranya? Ya, posisi letaknya juga seperti yang tadi. Baru setelah itu ditimbun dengan tanah, kita ratakan pelan-pelan sambil kita. Jadi sering kita lihat di kuburan itu, kenapa ketika penguburan jenazah tanahnya sampai ditampung dulu dengan kain, dengan karung apa? Untuk apa? Tadi kan ada kalimat dalam hadis, perlakukanlah dengan perlahan
dengan hati-hati, dengan penuh lemah lembut. Jika itu dilakukan, maka itu dapat sunnahnya. Di Singapura tidak seperti itu, Ustaz. Digali pakai, kami pernah di Singapura ya, gali pakai apa? Traktor. Limbunnya juga pakai traktor. Nah, ya begitulah keadaannya. Salah. Dan itu bukan kita yang melaksanakan, tapi itu sudah pakai alat. Ya, sudah pakai alat. Nah, kalau kita manual seperti ini, kita perlakukan dengan baik. Setelah semuanya dihimpun, ditinggikan satu jengkal. Dalam hadis tadi ditinggikan lebih kurang satu jengkal. Jadi ditinggikan. Kemudian nanti dipasang lisan di sebelah kepalanya. Kalau orang kita biasanya 2 dipasang. Di sebelah kepala 1, di kakinya 1. Sebagai apa? Sebagai tanda ukuran. Kemudian setelah semuanya ditibur, disunnahkan berdoa di atas kubur tadi, terutama keluarga yang terdekat, mungkin anaknya, mungkin saudaranya, berdoa. Kemudian boleh juga disiram dengan air. Kalau kami menyebutnya air talqin. Bagaimana dengan soal menalkinkan mayit? Tidak ada juga pertanyaan. Bagaimana dengan menalkinkan mayit? Apakah harus ditalkinkan? Boleh ditalkinkan, tidak masalah. Sama juga dengan azan tadi. Karena pendapat ulama juga berbeda-beda. Bukan ulama orang lain, ulama Ahlussunnah wal Jamaah berbeda juga. Ada 2 juga pendapat. Pendapat pertama, diazankan. Kenapa diazankan? Karena ketika dia lahir diazankan, ketika dia meninggal juga diazankan. Yang kedua, tidak ada diazankan, tidak ada dikamatkan. Dia bukan orang yang akan sholat, tidak ada diazankan. Itu juga pendapat. Misalnya Imam Al-Jauzi mengatakan tidak perlu diazankan. Kemudian jangan diazankan. Kenapa, Pak? Jangan nanti mendengar azan bangkit ya. Akhirnya lari pula semuanya dekat. Jadi itu tidak persoalan, hanya masalah-masalah sunat. Ya, jangan dipersoalkan hal-hal yang seperti ini. Demikian juga mentalkinkan. Yang penting mendoakan, jangan lupa mendoakan. Kalau mentalkinkan, kenapa ditalkinkan? Menurut sebagian yang mentalkinkan itu, yang ditalkinkannya bukan mayit yang ada dalam kubur itu, tapi yang ditalkinkannya adalah ruhnya si mayit, ruhnya. Sehingga dikatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati, dan nanti akan disempurnakan amalnya, faqad fara, dan dia akan diterima balasan dari amal yang dia lakukan. Wahai fulan, panggil namanya. Wahai fulan, sebut namanya, sebut duitnya. Iya. Kemudian ya intinya apa? Mengingatkan ya, bahwa sebentar lagi akan datang kepada engkau 2 hamba Allah. Dia adalah malaikat Allah, seperti engkau juga, Munkar dan Nakir. Dia akan menanyai tentang engkau. Jangan sedikit pun engkau ragu dan jangan takut. Ini mengingatkan orang tadi kan. Ma rabbuka, siapa Tuhanmu? Jawablah dengan terang, Allah Rabbu, Allah Tuhan. Ma nabiyuka, jawablah dengan pasti, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabiku dan rasul. Ma kitabuka, apa kitabmu? Al-Qur'anul Karim, kitabku. Ma kiblatuka,
Baitullah kiblatku. Wa ma ikhwanuka, siapa saudara-saudara dan teman-temanmu segenap kaum muslimin muslimat, teman dan sahabatku. Ya. Jadi itu hanya mengingatkan. Makanya namanya talqin. Sebenarnya hadis yang sahih tentang talqin itu lakinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkanlah orang yang mau meninggal, orang yang sedang sakratul maut, dengan membisikkan ke telinganya la ilaha illallah. Tapi tidak ada persoalan. Boleh kita ingatkan. Yang diingatkan apa? Ruhnya. Ruhnya masih ada sekitar itu. Menurut keyakinan sebagian ulama, ada ruhnya di sekitar itu. Dia mendengar. Dan betul, ketika dia sudah masuk ke liang lahat, 7 langkah kita melangkah, akan datang 2 malaikat, namanya Munkar dan Nakir, akan menanyai mayat dalam kubur. Jika pertanyaan itu lunas, selesai dijawab, ya. Cuman ini kan walaupun sudah bocor pertanyaannya hari ini kan, nah, jangan dibilang pula nanti sama anak-anak, nah saya sudah belajar penuh kebaya dengan Ustaz Junaidi. Saya sudah catat apa pertanyaan malaikat dengan Ma Rabbuka, jawabnya Allah Rabbu. Ma Nabiyuka, Muhammad Rasulullah dan Nabiku. Ma Kitabuka, Al-Quranul Karim, kitab pedomanku. Ma Kiblatuka, kiblatku Baitullah. Ma Ikhwanuka, segenap kaum muslimin muslimat, kiblatku. Amak udah catat dengan tinta emas nih. Kalau mama mati nanti masukkan ke dalam kapan mama. Biar mama tengok jimat ini. Ini Ustaz Junaidi yang bikinkan ini. Nah, ya tak? Misalnya seperti itu. Itu tak bisa. Tak bisa. Tak mampu juga. Kenapa? Karena yang melihat itu bukan matanya lagi. Ruh yang menjawab. Jadi yang menjawab itu siapa? Ruh kita. Jadi walaupun pertanyaannya sudah apa namanya? Iya, sudah kita hafal, sudah bocor pertanyaannya hari ini. Ya, tak lagi rahasia pertanyaannya. Tak bisa. Karena yang menjawab itu adalah ruh kita berdasarkan amal kita selama kita hidup. Tidak bisa walaupun dimasukkan ke dalam kain kapan yang tadi iman itu mau ditengok nanti tidak bisa. Kalau dia menjawab dengan benar, malaikat tadi akan berkata, "Shadaqta ya akhi, salamun minal akhirin." Benar engkau wahai hamba Allah, benar engkau wahai saudaraku, selamat untukmu, tidur nyenyaklah engkau sampai datangnya hari kiamat. Nikmat ya. Tidur nyenyak terasa oleh. Tapi yang tidak bisa menjawab, Ma Rabbuka, enggak tahu dia. Ma Nabiyuka, enggak kenal. Ma Kitabuka, enggak tahu. Langsung dalam hadis itu riwayat Imam Bukhari dan Muslim, malaikat tadi mengambil cambuk dari api neraka, dicambuknya, sekali cambuk bertemulah tulang rusuk yang kanan dengan yang kiri. Memekik dia. Nah, memekik itu apa? Menjerit. Nah, tapi memekik itu sudah bahasa Indonesia juga. Menjerit dia sekuat-kuatnya sampai kedengaran jeritnya itu kemana? Ke seluruh penjuru. Didengar oleh semua makhluk, illa kecuali yang tidak mendengar. Ada 2. Pertama jin, yang kedua manusia. Binatang mendengar, ayam mendengar, kucing mendengar, kambing mendengar, sapi mendengar. Tapi yang tak mendengar jin dan manusia. Kalau sempatlah kita mendengar, Pak, tak mau lagi kita. Iya, tidak kerja aja kita ke masjid aja. Penuh terus Bukhari Muslim. Tidak, penuh masjid ini. Kenapa? Ya, mendengar bagaimana teriakan
mayit-mayit yang ada dalam kubur yang mendapat azab dan siksa dari Allah. Sampai kapan dia diazab? Setiap masuk waktu sholat datang malaikat tadi dicambuk, datang asar dicambuk, datang maghrib dicambuk, datang isya dicambuk, datang subuh dicambuk lagi. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Bahasa Padangnya, merasailah dia. Kau merasai Pak? Nah, merasailah dia sampai datangnya hari kiamat. Jadi mana yang mau kita pilih? Tentu mudah-mudahan kita pilih meninggal yang baik, husnul khotimah, dapat menjawab pertanyaan kubur, dan kita senang tidur nyenyak ya sampai hari kiamat. Bagaimana senangnya? Rasanya kuburan kita itu bagaikan kamar pengantin yang begitu indah, yang begitu harum, yang begitu terang, lengkap dengan lampu-lampu. Kenapa? Karena itulah amalnya, amal yang baiknya. Tapi yang kena cambuk tadi, kuburannya busuk, sempit. Bagaimana sempitnya? Bersatu tulang rusuk yang atas dengan yang bawah, yang kiri dengan yang kanan. Dan setiap waktu sholat dia mendapat azab dan siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itulah rangkaian dari praktek kita, mulai dari memandikan sampai kepada sebentar ini sudah kita praktekkan mengumpulkan. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ilmu ini ilmu yang bermanfaat, bisa kita praktekkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka